Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rista Ariyanti, NPM 406211000027. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai media penyimpanan dalam mata kuliah Sistem Operasi untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Azizah Zakiyah. Yang pertama, langsung saja yang pertama ada struktur disk. Input-output merupakan topik yang sulit untuk dibicarakan dalam istilah umum karena input-output merupakan mekanik yang tergantung pada operasi yang dilakukan oleh sebuah komputer. Tetapi yang akan dibicarakan di sini pada struktur organisasi komputer yang umum. Perkembangan input-output juga terus berkembang dengan cepat pada kurun setiap waktu. Produk input-output yang berbeda terus membanjiri pasar. Yang kedua ada mekanisme akses. Secara umum, peralatan input-output tidak secara random akses. Peralatan input-output menggunakan dua tipe yang berbeda dalam mekanisme akses, disebut direct access dan sequential access. Yang selanjutnya, ukuran record dan blocking factors. Bahasa tingkat tinggi seperti Pascal, Fortran, dan Basic menspesifikasikan operasi input-output hanya dalam istilah bagaimana banyaknya informasi yang dibutuhkan dalam sebuah program. Dalam organisasi komputer, tidak memperpanjang pembahasan logical records, semua peralatan input-output bekerja dalam unit yang fixed site, yang disebut physical records, yang ukurannya merupakan turunan karakteristik fisik. Untuk selanjutnya, yaitu media penyimpanan. Storage adalah tempat menampung atau menyimpan data program yang merupakan suatu electronic filing cabinet. Memori atau storage terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, ada internal storage atau main storage, bertugas menampung data instruksi atau program dari input device untuk selanjutnya diolah oleh CPU dan juga tempat menampung data atau hasil pengolahan dari CPU sebelum dikeluarkan oleh output device. Nah, jenis dari internal storage ada dua, yaitu register dan RAM. Yang selanjutnya ada auxiliary storage, bertugas untuk membantu main storage dalam pengolahan dan berada di luar bangunan dari main storage dan hanya bersifat sementara waktu selama pengolahan berlangsung. Di sini saya menuliskan dua contoh auxiliary storage. Yang pertama ada ROM, read only memory, dan cache atau buffer memory. Yang terakhir ada external storage, bertugas untuk menyimpan data di luar main storage dalam waktu relatif lama dan biasanya dapat menampung data dalam jumlah besar. Untuk jenis external storage, di sini saya menuliskan dua, yaitu pita magnetik dan disk atau disket. Nah, yang selanjutnya ada penjadwalan disk. Sistem operasi bertanggung jawab untuk menggunakan perangkat keras secara efisien untuk disk drive. Ini berarti memiliki waktu akses dan bandwidth disk yang cepat. Waktu akses memiliki dua komponen utama. Yang pertama, waktu pencarian adalah waktu bagi piringan untuk memindahkan head ke silinder yang berisi sektor yang diinginkan. Yang kedua, latensi rotasi adalah waktu tambahan menunggu disk memutar sektor yang diinginkan ke kepala disk. Nah, selanjutnya ada selecting a disk schedule algorithm. Yang pertama itu ada SSTF umum dan memiliki daya tarik alami. Yang kedua, ada scan dan C-scan bekerja lebih baik untuk sistem yang menempatkan beban berat pada disk. Yang ketiga, kinerja tergantung pada jumlah dan jenis permintaan. Yang keempat, permintaan layanan disk dapat dipengaruhi oleh metode alokasi file. Nah, yang selanjutnya, disk management. Untuk menggunakan disk
untuk menyimpan file, sistem operasi masih perlu merekam struktur datanya sendiri pada disk. Ada dua macam. Yang pertama, mempartisi disk menjadi satu atau lebih grup silinder. Yang kedua, pemformatan logis atau membuat sistem file. Nah, jenis disk manajemen yang kedua ada block boot dan menginisialisasi sistem, yaitu bootstrap disimpan di ROM, program pemuat bootstrap. Yang ketiga, metode seperti hemat sektor digunakan untuk menangani blok buruk. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dalam materi media penyimpanan kali ini. Saya cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.